Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 19081023. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu materi singkat tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab, yang dimana di sini mencangkup beberapa materi, yaitu ada hakikat, pendekatan saintifiknya, dan di sini ada pendekatan ilmiah pembelajaran disajikan berikut ini. Ya, pendekatan ilmiahnya. Untuk mempersingkat waktunya saja, mari lanjut ke pembahasannya saja ya. Di sini ada hakikat pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yaitu di mana pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam diidentifikasikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati, untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan berbagai teknik menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, di sini ada Yunus Abidin setelah membawakan berbagai definisi dari para ahli menyebutkan bahwa pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang dirancang guna membina kemampuan siswa memecahkan melalui masalah, sedangkan serangkaian aktivitas inquiry yang menuntut kemampuan berpikir kritis, kreatif dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. Di sini ada pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui karakteristik sebagai berikut. Itu ada 4. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Yang ketiga, melakukan proses-proses kognitif yang potensinya dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir ada dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, itu hakikat pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, di sini lanjut ada pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arabnya, yaitu proses pembelajaran kurikulum pada 2003 untuk jenjang SMP atau MTS dan SMA, MA, SMK atau yang sederajatnya dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajarannya adalah untuk menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap mengambil transformasi substansi atau materi agar peserta didik tahu mengapa ranah keterampilan mengambil transformasi substansi dan materi ini, agar peserta didik tahu bagaimana hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik, soft skill, dan manusia memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak, hard skill. Itu dari peserta didik yang meliputi aspek kompetisi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, mana yang mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran untuk mata pelajaran materi atau situasi tertentu. Sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu dapat diaplikasikan secara prosedural pada kondisi seperti ini. Tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non ilmiah. Itu pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arabnya dan pengertiannya. Nah, di sini ada pendekatan ilmiah pembelajarannya, itu ada beberapa. Yang pertama, mengamati adalah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajarannya. Syarat meaningful learning, kegiatan mengamati dan pembelajaran dilakukan dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat, mencium dan meraba.
itu mengamati. Dan yang kedua itu ada menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya pada saat guru bertanya. Pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong usahanya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Itu menanya. Dan yang ketiga itu ada mencoba atau mengumpulkan informasi, yang dimana di sini untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku tes. Ya, mengamati objek kejadian aktivitas wawancara dengan narasumber itu mencoba atau mengumpulkan informasi. Dan di sini yang terakhir itu ada yang keempat itu ada menalar. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif, yang dimana istilah menalar ini di sini merupakan padanan dari associating, bukan merupakan terjemahan dari reasoning. Meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 itu dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori pembelajaran belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiatif sendiri dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi pengalaman memori. Nah, di sini itu adalah pengertian menalar. Dan yang kelima itu adalah yaitu menganalisis data dan menyimpulkan, yang dimana kemampuan menganalisis data adalah kemampuan mengaji data yang telah dihasilkan. Kemampuan menyimpulkan merupakan kemampuan membuat intisari atas seluruh proses kegiatan yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir itu ada nomor 6, mengkomunikasikan. Kemampuan ini adalah kemampuan menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, peserta didik harus mampu menulis dan berbicara secara komunikatif dan efektif. Nah, itu penjelasan singkat dari materi pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.